Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersama merasakan indahnya hadirat Tuhan ketika hati kita benar-benar tenggelam di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu lagu pujian. Nanti kita akan sambung dengan lagu selanjutnya dan kemudian kita baca firman Tuhan ya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa,
terpujilah, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, segenap makhluk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, semua dari-Mu, semua untuk-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau layak terima pujian dan hormat. Haleluya, 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 Yesus, semua dari-Mu. Kau yang menciptakan semesta alam ini Tuhan. Bahkan kehidupan kami Kau yang menciptakannya, dan kami ada untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, dicipta untuk-Mu, bagi-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit
kasih Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Seringkali detik demi detik berjalan begitu cepat ketika kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau lebih dalam membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan rema kebenaran firman untuk boleh kami bawa pulang nanti, maksudnya kami setelah keluar dari saat teduh ini Tuhan, kami dapat lakukan dan itu dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tuhan tolong kami. Kami mau bersama membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, dalam saat teduh seringkali waktu berjalan begitu cepat ya. Kalau saudara ada waktu, tentu saya berharap saudara lanjutkan sendiri saat teduhnya ya. Jadi sekalipun saya hanya setengah jam, karena memang saya buat setengah jam supaya banyak yang bisa ikut. Yang punya waktu cuma setengah jam bisa ikut gitu maksud saya. Tapi kalau saudara bisa lebih lagi ya, saya harap saudara melakukannya lebih lagi ya. Lebih dalam hadirat Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dan setelah keluar dari saat teduh ini, semakin kiranya kita menjadi juga pelaku-pelaku firman ya. Hidup semakin dituntut Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Roma pasal yang ke-10 ya. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata,
Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita melihat bersama sebuah kebenaran di dalam ayat yang ke-12 ya. Saya ajak kita melihat di dalam ayat ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya tidak ada perbedaan kita semua ya. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan ayat ini. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Artinya kaya di sini dia akan menunjukkan kekayaannya. Kekayaan apa? Roma pasal yang kedua ayat 24 dan Efesus 1 ayat 17 misalnya ya. Efesus 1 ayat 7. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam kesabaran, kaya dalam kelapangan hati. Pendeknya kaya di dalam segala hal. Kekayaannya, semua kekayaan yang ada padanya akan ditunjukkan kepada semua orang yang berseru kepadanya. Tapi perhatikan di sini, saudara juga perlu tahu latar belakang kitab Roma, ya. Apa yang dimaksud berseru kepadanya di sini? Apakah berseru Tuhan saja sudah cukup? No, saudara perlu tahu latar belakang kitab Roma, bahwa kitab Roma ditulis untuk orang-orang Kristen di kota Roma. Dan untuk semua orang yang mau percaya Yesus di kota Roma. Bagaimana keadaan kota Roma waktu itu? Kalau kita melihat dalam sejarah, di kota Roma adalah salah satu tempat di mana terjadi aniaya yang cukup besar terhadap anak-anak Tuhan. Karena bagi orang-orang Romawi waktu itu, Tuhan adalah kaisar. Kaisar adalah Tuhan mereka. Sehingga dengan adanya orang Kristen menunjukkan Tuhan yang lain selain kaisar, maka tentunya itu adalah pelanggaran tersendiri yang cukup berat di mata orang-orang Roma. Maka pada waktu itu setiap orang Kristen, setiap orang siapapun yang berani menyebut nama Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruhannya adalah nyawa mereka. Fine, bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi ketika ayat ini disampaikan, teristimewa untuk orang-orang di kota Roma, karena ini adalah surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Kata berseru di sini bukan sekedar berseru. Berserunya orang Roma beda dengan berserunya orang Indonesia tentang Tuhan. Beda ya. Jadi berserunya orang Roma waktu itu yang ada di kota Roma berbeda dengan berserunya kita yang ada di Indonesia tentang Tuhan. Kita di Indonesia, puji Tuhan, masih mendapatkan kebebasan menyerukan, mengatakan iman kita bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya percaya kepada Kristus, dan kita tidak mendapatkan persekusi apapun. Ya, ada di beberapa tempat yang mendapatkan persekusi atau aniaya, tetapi majority, sebagian besar di wilayah Indonesia tidak demikian. Sehingga mudah bagi kita menyampaikan itu. Orang yang tidak percaya Yesus saja, mungkin untuk dapat uang, bisa dengan mudah kok berkata, saya percaya Yesus. Ya kan? Karena tidak ada hukuman apapun. Tetapi orang di kota Roma waktu itu, kalau mereka berani bilang, Yesus adalah Tuhan, pasti bukan demi sejumlah uang. Mengapa? Nyawa taruhannya. Jadi iman orang-orang yang berani berseru bahwa Yesus adalah Tuhan ini pasti adalah iman yang sungguh-sungguh.
Pasti mereka adalah orang-orang Kristen sejati yang mau hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena sekali lagi, nyawa taruhannya. Dan Tuhan kaya bagi orang-orang yang seperti ini, yang berseru kepada Tuhan dengan iman yang sejati, dengan iman yang sungguh-sungguh. Tuhan akan menunjukkan kekayaannya kepada orang-orang seperti ini. Tuhan akan menyatakan, memberikan kekayaannya kepada orang-orang seperti ini dengan berlimpah-limpah. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup dalam kelimpahan kekayaan yang daripada Tuhan, kekayaan kasih karunia-Nya, kesabaran, kelapangan hatinya, segala macam kekayaan yang dapat disebut di dalam dunia ini, ya, gampang sebetulnya. Hidup saja mengasihi Tuhan dan sesama, betul-betul miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, memang kalau saudara punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara nggak akan kejar lagi kekayaan itu ya. Saudara akan pikirin banget kekayaan itu. Tetapi itu datang sendiri. Ya, kekayaan yang dari Tuhan, kekayaan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan, anugerah berlimpah-limpah itu akan datang dalam hidup saudara, bahkan tanpa saudara pernah pikirkan atau cari. Jadi mari hidup sebagai orang-orang yang benar-benar punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan lebih dulu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di waktu yang singkat kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami memiliki iman yang kokoh, iman yang sungguh-sungguh. Bukan iman yang main-main. Karena Engkau bukanlah Tuhan yang layak dibuat sebagai suatu permainan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Kita doakan untuk keselamatan mereka. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan lanjutkan doa kita ya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu yang besar, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Tuhan, kiranya kuatkan mereka dan lepaskan mereka dari siksa derita aniaya itu Tuhan. Oleh seizin-Mu, tolong mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau juga berkasih karunia, berbelas kasihan atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Bahkan kami umat-Mu di Indonesia, Tuhan ampuni. Kiranya oleh belas kasihan-Mu, pertobatan yang besar terjadi di Indonesia. Banyak jiwa boleh dipanggil untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya juga tolong keadaan perekonomian, kesehatan sosial bangsa kami. Berbagai hal, masalah yang ada di bangsa kami, kiranya Tuhan tolong agar bangsa kami boleh terlepas dari itu semuanya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala, guru,
orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu selalu, senantiasa. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan, perlengkapi kami, sehingga kami dapat lebih efektif, lebih luar biasa di dalam melayani-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Juga berkati kiranya jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkatilah kiranya hidup rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Jangan biarkan ada satupun yang hancur. Tetapi kami berdoa biarlah mereka semakin bertahan dan berkembang, semakin meningkat, semakin meningkat dalam kerohanian, dalam apapun. Tuhan akan tolong mereka. Pergaulan mereka juga Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit dimanapun saat ini mereka berada. Kami sangat bersyukur karena kami mendengar ada banyak orang yang boleh dijamah oleh Tuhan lewat saat-saat teduh ini. Kami percaya kuasa-Mu terus akan bekerja menjamah, menolong setiap orang yang sakit Tuhan, yang ikut saat teduh maupun yang tidak ikut saat teduh, yang didoakan oleh para anggota saat teduh ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang di dalam masalah juga kiranya Tuhan tolong. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan Tuhan menjadikan kami pemenang dalam semua masalah yang kami hadapi, bahkan lebih daripada pemenang. Dan untuk itu semuanya biarlah kami mempermuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama menaikkan doa permohonan kita pribadi lepas pribadi, ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami rohani dan jasmani, dan juga menjadikan kami senantiasa berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, kiranya memberkati kami dan menjadikan kami berkat sampai akhir hidup kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.